Nah, aku panggil yang lain dulu ya. Hmm, hmm, hmm. Kita tunggu 5 menit, kayak biasanya. Nah, tunggu 5 menit ah, Kak, ya. Aduh, 2 menit lagi, teman-teman. Nah, 1 menit lagi, teman-teman. Aduh. Ya, ya. Kayaknya langsung mulai aja biar kita nggak buang-buang waktu.
Oke, bentar. Aku izin share screen. Bentar, bentar, bentar. Aku absen dulu. Oke, share screen. Oke, nah, oke. Topik kita hari ini masih dasar. Itu tentang apa? Ini. Kita akan kerja dengan file. Nah, jadi kita nanti akan baca apa namanya? Baca file. Tapi untuk saat ini, filenya yang gampang aja. File kayak notepad gitu, txt. Nah, oke, kita coba lihat. Nah, ini. Kayak gini. Jadi format file text itu ekstensinya txt. Nah, biasanya kita itu pakai buat notes sederhana lah, kayak buku, nyatet gitu, teks, editor teks dan lain-lain. Ya, standar. Ya, jadi bukan kayak VS Code yang kalau kita typing itu dia apa ada warna-warni kayak gitu ya kan. Terus dia juga support berbagai bahasa pemrograman. Kalau Python nanti dia aja sendiri kayak gitu. Nah, ini dia cuma teks, jadi dia cuma simple notes kayak gitu. Nah, jadi kita akan coba nanti baca file yang ada di dalam txt kayak gitu. Ekstensinya txt. Nah, gimana cara aksesnya? Nih, bentar. Nah, nanti kita pakai function open ya. Open nama filenya. Nah, di sini ada apa ya? Tiga jenis parameter. Yang kedua, nah, R, W, A ya. R, W, A. Kalau R ini R itu dia cuma eh, read aja, read eh, filenya. Oke. Tapi kalau W kita nanti akan edit, tapi bekas ketikanya itu hilang. Jadi kita benar-benar nanti ngedit file notes itu apa ya? Nggak ada bekasnya gitu. Jadi hati-hati kalau teman-teman pakai W, karena bekasnya itu nanti hilang ya. Nah, gimana saya biar nggak hilang? Kita bisa pakai yang namanya A ini, teman-teman. Ya, kalau A ini kita nanti akan nambahin info setelah sebelumnya. Jadi teman-teman kalau ngetik, ya kan, terus nanti mau editing pakai A, berarti nanti teksnya akan nambah di bawahnya, kayak gitu. Kalau W, dia akan ngedit, jadi dia akan mulai dari awal, bekasnya udah nggak ada. Kalau R, dia cuma baca filenya aja, gitu. Nah, nanti kita akan pakai with gini, with open as file, terus kita akan baca file.read. Nah, kita masukin ke variabel data. Ini read lines, oke. Nah, terus ini ada masalah pengkodean. Nah, masalah pengkodean, pengkodean. Jadi gini teman-teman, kadang nih, oke kita laptop aku bisa baca file txt, masalah gini, eh, kadang itu ada eh, device lain, kayak misal laptop lain lah, itu mau baca txt itu nggak bisa, ya. Itu yang namanya encoding. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, itu kan tulisan kayak gini sebenarnya disimpan di komputer itu nggak benar kayak gini sih. Jadi kayak dia kumpulan bilangan biner, desimal, hexadesimal kayak gitu. Nah, yang ditransfer jadi tulisan seperti ini. Nah, makanya nanti kita standarin aja encodingnya pakai UTF-8. Nah, teman-teman yang pernah belajar HTML pasti sering lah dengan kata UTF-8. Nah, nanti kita pakai encoding UTF-8, kita pakai ini. Ya, ini yang banyak device yang support kayak gitu. Jadi, misal kayak HTML, terus laptop lain, itu eh, support UTF-8 gitu. Jadi nanti ketika teman-teman typing with open nama filenya .txt, ini nanti mau diapain? Mau dibaca, mau diedit apa beneran diubah? Ya, maksudnya diubah apa ditambahin? Kalau ditambahin A berarti kalau diganti W. Encodingnya pakai UTF-8 as file gitu. Ya. Oke, nanti ini write. Nah, ini write berarti nanti akan
oh ini W ya. W berarti kita akan edit. Bekas notes akan hilang gitu. Nah, oke. Kita coba aja teman-teman langsung aja biar nggak bertele-tele. Aku share dulu bagian VS Code aku. Nah, oke. Oke. Tuesday. Aku buka dulu. Nah, nanti yang ini. Nomor 3, working with text file. Kita mulai yang pertama. Oke. Nah, kita akan coba teman-teman. Eh nih, kita di sini akan ada dua file nih. Quotes dot apa? Quotes underscore proc underscore py sama quotes dot txt. Ada dua file, ya kan? Nah, kita akan coba baca file txt ini, ya. Isinya ini ada dua kalimat, ya. Ini ada dua kalimat. Nah, aku pindahin saja, pindahin ke sini. Nah, kita akan baca file ini berarti kita pakai R ya kan? With open quotes.txt. Nah, R encodingnya tulis saja UTF-8 as file. Nah, kita looping for line in file. Nah, berarti dia akan baca line by line. Terus kita print line-nya ya. Ini aku komen dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah, oke, kita coba lihat. Nah, ini ya kelihatan. Made weak by time and fate, but strong in will. Nah, sama, ya kan sama. Terus strive, terus pokoknya gitu deh, ya. Ini coba teman-teman ketik dulu aja. Ini ya. Jadi eh, R itu buat baca filenya. Ini aku kirim ke chat. Oke, aku stop share. Ya teman-teman, saya scan dulu aja. Kita pelan-pelan dulu aja, nggak apa-apa. Jadi untuk baca file, itu with open, dalam kurung nama filenya, koma, apa tadi namanya? R, eh, koma lagi UTF-8. Encodingnya UTF-8. As file, titik dua, enter, for line in file, kita print line by line-nya, karena kita pakai loop.
Oke, Vicky udah. Oke. Print line, Renat. Print line, bukan print file. Yang di loop kan lainnya. Oke, coba run aja. Nah, sip. Oke. Aktar bisa dijalanin. Oke. Yunan aman. Farel, Faik. Bisa. Oke, coba di run aja. Farel. Oke. Quotes, TXT. Quotes, TXT. Oh, bentar. Novel of directory. Padahal udah ada ini ya. Udah satu file. Ini kan. Sama kan ini quotes. Quotes sama gak? Farel. Quotes, quotesnya. Sama. TXT bukan teks. TXT. TXT Farel. TXT. Eh, eh, TXT. Nah, mana nih? TXT. Nah, yuk run lagi coba. Sip. Oke, bisa. Oke, tinggal nunggu VX sama Rui. Coba di run aja Rui. Quotes, bukan question. Quotes, TXT. Ini samain dengan ini. Quotes titik TXT. Oke, coba run lagi.
Bisa nggak? Ini kenapa punya lu nggak bisa ya? Hmm, coba di sini dong. eh, Clear. Sini Rui. Mm-mm. Oke, coba lagi. Nih. Oke. IS. Quotes, quotes, quotes. Sekali lagi. Punya Rui, quotes. Ya, ya. Quotes. Nah, ini. Encoding UTF-8 aspal. Geser lagi, Rui. Geser ke kanan. Nih, scrollnya geser ke kanan. Aspal, oke. Oh, in file, print line. Coba clear, clear lagi, Rui. Nih, clear. Ini hapus. Oke, run lagi. Sip, oke. Akhirnya. Punya Fai gimana? Coba di run, Fai. For line. Oh, oke, ini. For line in file, titik dua. Terus ini juga maju. Fai. Itu maju. Nah, oke. Majunya pakai tab ya. Jangan pakai spasi. Majunya pakai tab. Oke. BTW ini udah bener sih. Oke. Berarti semuanya udah aman ya? Oke, semuanya udah aman. Aku izin stop share lagi kalau gitu. Oke. Aku sakit lagi ya. VS Code kemana? Oke. Nah, tadi kita kan udah baca isi dari post.txt. Sekarang kita akan coba tambahin kata-kata ya. Nah, berarti kita pakai open quotes A ya. Kita pakai A, berarti A itu nanti akan nambahin lagi, nambahin di bawahnya ya. Kalau kita nanti bisa pakai W, berarti ini filenya hilang semua dong ya, kayak gitu. Jadi hati-hati. Nah, apa yang akan kita tambahkan? Ceritanya gini, aku nanti mau nih, ini kan di sini aku punya input nih. Who wrote these lines? Nah, nanti akan masuk ke variable author, ya kan? Nah, nanti akan kita tambahin file.write. Nah, autornya, nah, katakanlah nanti autornya Denny ya. Autornya aku sendiri. Nah,
plus backslash n. Ya. Backslash n itu berarti buat new line, ganti baris. Nah, oke. Berarti nanti kita udah ada pandangan nih. Kalau aku run ini, berarti file ini nanti akan nambah nambah teks kayak gini. Ya. Backslash n, berarti ada baris kosong di sini. Oke. Kenapa ada kurungnya? Ya, ini kan ada kurung. Teman berarti ini ada kurung di sini. Terus aku gabungin pakai plus. Nah, ingat, jadi dia nambahin, ya, nambahin dari teks awal, kita tambahin kata-kata ini dan ganti baris. Yang teman-teman perlu perhatiin di sini, bagian teks ini harus ada baris kosong di sini. Ya, aku nggak tahu kenapa, tapi dari solusinya minta kalau bisa bagian bagian terakhir ini jangan sampai kayak gini, ya, jangan sampai kayak gini. Jadi kita harus sisain satu baris kosong kayak gini, ya. Oke, ini aku coba aku run lagi. Nah, oke. Who wrote these lines? Nah, oke, coba aku isi Jenny. Nah, udah. Nggak tampil apa-apa, Kak. Ya, kita coba lihat. What's.txt. Nah, dia nambah Jenny, plus nambah satu baris kosong. Gitu ya. Ini aku hapus lagi aja. Oke. Teman-teman silakan coba tambah ini. Ya, baris 7 sampai 9 ini. Ya. Oke, aku kirim ke chat. Oke, aku stop share. Yuk, semuanya saya skin lagi. Nah, ya, semuanya saya skin lagi aja, nggak apa-apa. Coba kalau dicek di sini bisa nggak Vicky? Nah, belum nambah. Oke, sip. Berarti udah bisa.
Oke, coba di enter. Penat, nanti nambah di TXT-nya nggak? Oke, coba kamu cek. Cek di mana, Mm-mm. Kak? Nah, what's the text? Nah, ini kan ada. Punya Vicky tadi udah nambah kan? Iya. Oh, Mm-mm. iya. Ya kan? Iya. Mm-mm. Sip. Oke. Oke, coba ini punya Aktar. Cek di TXT-nya ada nggak? Nih, sini. Oke, quotes TXT-nya nambah. Oke, nambah ya. Sip. Yunan nih TXT-nya bisa nambah. Oke, sip. Man. Oke, Rui masih ngetik. Ini Pak Ik masih ngetik. Oke, oke. Coba Farel diisi ini. Who write these lines? Coba cek di sini. Oke, nambah ya. Oke, Rui ini di sini. Ini kurang kutip. Setelah plus, kasih kutip Rui. Nah, satu aja Rui. Oke, terus ini satu aja Rui, satu aja. Nah, kayak gini. Sip, yuk. Mulai lagi Rui. Mm-mm. Oke, coba isi. Diisi aja Rui. Diketik di sini. Ketik apa, Kak? Bebas. Siapa yang eh, bikin ini kayak gitu? Nama kamu aja nggak apa-apa. Nah, oke, di enter. Sip. Oke, coba kita cek quotes.txt. Masuk nggak? Bawah, bawah. Nah, oke, itu aja ya. Sip. Pak I gimana? Coba Pak I. Kamu run dulu, Pak I. Pengen lihat. Ini kenapa ini? Coba ini hapus saja. Mana? Hapus saja. Oke. Sip. Oke. Coba run sini, Pak I. Coba Pak I ke sini, Pak I. Sini. Ke sini, Pak I. Ke sini. Bawah, bawah. Ini Kak. Bawah, bawah, bawah. Nah, oke. Ini kamu clear, clear. Enggak, diketik aja, diketik. Clear. Di sini, diketik. Mm-mm. Enter.
Clear is not. Oke. CMD, CMD, CMD. Satu aja, satu aja. Mm-mm. Nah, di sini clear. Oh, nggak bisa. Oke. Kalau di Python bisa nggak? Di Python. Baik. Oke, clear. Entah, kenapa ini? Padahal tadi bisa loh. Coba gini aja deh. Hmm, Run. Sini. Run without debugging. Yang ini. Nah, open quotes encoding UTF-8 as file. Wait author. Kenapa dia nambahnya itu ya? Quotes A as file. File dot write author plus author. Nah, ini udah ada ya kan? Who wrote this line? Udah ada. Nah, oke. Berarti ini inputnya kebanyakan. Inputnya kebanyakan ya. Oke, coba hapus ini. Baik. Baik. Oke, hapus. Oke. Yuk, run lagi aja. Run lagi. Nah, oke. Isi. Nah, yuk cek. Sip. Oke, udah bisa teman-teman. Aku izin subshare lagi. Udah bisa semua ya. Oke. Aku saksikan lagi. Nah, oke. Tadi eh, kita coba baca filenya. Kita juga udah nambahin eh, teks di teksnya. Nah, sekarang kita coba pakai looping nih. Jadi ceritanya kita ini mau hmm, apa? Tadi kan ceritanya kita punya quotes nih, punya quotes. Terus tanya ini siapa yang bikin? Nah, aku si Denny. Nah, ini programnya akan tanya terus, mau nambahin quotes lagi nggak? Nah, kalau iya berarti kita nanti akan nambahin quotes. Terus nanti nambahin juga siapa yang bikin. Nah, kita coba tambahin lagi. Nanti tanya lagi, mau tambah lagi nggak? Tambah orang buat quotes nggak? Kalau iya, iya. Kalau enggak, enggak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita pakai while true. While true itu kan dia akan jalan terus. Nah, stopnya di mana, Kak? Stopnya di sini, di else. Nah, stopnya kita di sini. Jadi ketika masuk kondisi else, ngebreak berarti kan break keluar dari perulangan while true. Nah, breaknya itu pas kapan? Pas teman-teman isi answernya selain yes. Nah, jadi mau diisi maybe, diisi no, bahkan empty string pun dia akan masuk ke else. Ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada lower function, berarti teman-teman boleh ngisi yes kayak gini, maupun yes seperti ini. It's fine, sama aja. Ya, ya kita coba. Aku mulai dari sini dulu. Ini eh, orangnya tadi aku hapus, ya. Ini komennya aku delete. Nah, gini. Jadi kita pelan-pelan saja nggak masalah, ya. Ya, aku coba run. Nah, sebelum aku run, ini aku clean dulu deh. Clear. CLS. Ah, kalau teman-teman nggak bisa pakai clear, nah gini. Kalau nggak bisa, pakai CLS. Ya, oke. Aku balik lagi. Nah, oke. Who wrote these lines? Oke, ini. Oke. Want to add another quotes? Oke, yes.
Aku mau nambahin apa ya? Nambahin quotes. Eh, tetaplah bernafas. Kayak gini. Siapa yang bikin? Eh, Rui. Ya, kayak ini. Mau nambahin lagi? Yes. Apa ya? Tetaplah, tetaplah apa? Hidup meskipun tidak berguna. Nah, gini. Siapa yang bikin? Siapa? Farel. Nah, gini. Nah, kalau udah, no aja. Oke. Nah, kita coba lihat di quotes-nya. Nah, jadi dia akan nambah terus ke bawah. Dan teman-teman lihat di sini kita selalu pakai baris kosong. Nih, ya kan? Kita selalu nyisain satu baris kosong. Kenapa harus seperti itu? Nggak tahu. Ya, jadi emang dari solusinya dia kasih warning, kita harus punya satu space kosong. Kalau mau nambahin teks kayak gitu. Ya. Jadi makanya di sini teman-teman nggak jangan sampai lupa kasih backslash n. Itu buat nambahin baris kosong. Oke, silakan diketik. Oke, aku kirim ke chat. Aku stop share. Yuk, teman-teman saya screen lagi aja. Jadi ketika kalau mau nambahin teks berarti open nama filenya koma A. Kalau mau baca doang berarti koma R. Kalau mau ngedit isinya ganti W. Kalau dot word itu berarti buat nambahin. Perintah buat nulis sebenarnya cukup well. Novel itu kan kita yang namanya sendiri. Separatornya hati-hati, sorry. Separatornya Vicky pakai plus. Nih, tiap nambahin kasih plus. Quote, ini Vicky. Quote plus, quote plus. Mm-mm. Oke. Oke, Vicky udah bisa. Filternya di pojok ini baik. Filternya di pojok. Mundurin lagi.
Kedua punya Yunan bisa. Ini udah nambah. Quotesnya udah nambah belum? Yunan. Oke, sip. Udah bisa berarti ya. Oke, yang udah Vicky sama Yunan. Tambahin ini. Jadi buat nambahin lagi sama. Sama kayak baris 1 sampai 3. Bentar, masih loading. Nah, Vicky sama Yunan kalau udah tambahin lagi 3 baris terakhir itu sama kayak baris 1 sampai 3. Jadi dia buat nampilin aja. Ya, coba run, Renat bisa. Di run bisa nggak Renat? Oh ini lupa dihapus ya. Jadi nggak apa-apa deh. Nah, yes. Zero quote. Nah, oke. Berarti udah bisa nambah. Udah bisa nampil juga. Aktar. Oke, kalau udah tambahin lagi aktar. Sebenarnya sama kayak ini sih. Tinggal di copy aja, taruh bawah. Sama. Ya. Oke. Faik, Rui, Farel bisa. Oke. Kalau udah Farel, tambahin ini lagi. Taruh bawahnya. Jadi setelah kamu nambahin quote, nanti akan tampil lagi. Oke, sip. Oke, Rui sama Faik aku tungguin. Ini sama dengannya juga Rui.
Oke, lanjut. Oke, Dwi kalau udah nanti ini kopi kamu taruh sini kalau udah. Ya, dari 1 sampai 3 kamu kopi kamu taruh bawah. Oke, coba dirun Dwi, dijalanin programnya. Ya ini Faik kalau udah berarti L-nya mundur Faik, ini mundur. Oke, breaknya juga mundur. Oke, kalau udah ini baris 1 sampai 3 kamu copy Faik, kamu taruh di baris 2 3. Baris 2 3, baris 2 3. Mepet aja, mepet, mepet, mepet. Heeh, ini ada kelebihan spasi 1, Faik. Spasinya kelebihan 1. Ini loh, ada 1. Ada 2 malah sekarang. Urutin sama kayak ini, Faik. Breaknya maju, breaknya maju, urut sama kayak ini, Faik. Nah, oke. Ini maju sekali. Ya, sip. Oke, coba di run. Yes, heeh. Ya, sip. Semuanya udah, teman-teman. Oke, aku izin stop share kalau gitu. Izin stop share. Aku lanjut yang materi berikutnya. Oke, aku lebarin lagi. Nah, oke. Jadi kita tadi udah coba baca baca file txt, ya kan? Oke, untuk nextnya, bentar aku close ini. Nah, yang berikutnya, ini VS Code file tugas. Nah, nah,
Di sini teman-teman, kita disediain 3 file Python sama 2 file txt. Nah, kita akan analisa ini ya. Untuk sementara kita pakai yang kecil aja, pupils.txt ini dengan 11 data, ya kan? Kalau yang last kan dia datanya banyak tuh, ya kan? Sampai ada 202 baris. Ini aku close. Nah, ini aku pindah ke sini. Nah, kita akan analisa ini. Nih, kita akan analisa informasi kemajuan kelas, nilai kuadrat dalam ilmu komputer. Nah, kita akan hitung nilai rata-rata kelas dan menampilkan siswa daftar siswa terbaik. Nah, untuk ini kita akan buat kelas pupil dulu. Nah, nyimpen nama belakang, nama depan, dan nilai siswa. Nah, nanti akan simpan objek berbentuk bertipe pupil. Nah, oke, kita mulai. Jadi kita disuruh bikin apa namanya kayak kelas gitu dulu ya. Katakanlah di sini aku bikin pupil, nah, kayak gini. Nah, kelas pupil berarti seperti biasa def init kayak gini ya kan. Nah, self butuh apa tadi? Last name, nama belakang, first name, sama score. Maka saya demak kayak gini. Maka kayak gini ya kan. Self dot last name sama dengan last name. Self dot first name, first name. Kayaknya kalau aku nanti kelamaan ya teman-teman, ya. Di sini itu aja deh, aku ngopi aja. Mark, Mark. Oke. Cukup kayak gini ya kan. Gini dulu aja deh, nggak apa-apa. Ngetiknya di pupil dot ini ya. Ngetiknya di pupil small. Karena kita nanti akan coba pakai data yang kecil dulu. Ya. Oke. Ini aku screenshot. Nah, yuk, semuanya saya bikin kelasnya dulu aja. Kalau di run nggak akan tampil apa-apa. 3 parameter aja teman-teman. Last name, first name, sama mark. Aku nak kasih nama mark. Oke, Vicky udah.
Oke, Rena udah. Aduh, bisa kan Pak Ik? Ini lebarin lagi Pak Ik. Lebarin lagi. Atau ini di close saja deh. Ini, ini nih. Nah, ini diklik. Ah, nomor 2. Oke, sip. Akan aman. Kalau di run nggak ada apa-apa ya, karena kita baru bikin kelas. Nggak boleh pakai spasi, Rui. Nggak boleh pakai spasi. Harus mepet. Oke, sip. Yunan. Kalau di run nggak ada apa-apa. Oh iya, itu dari 2. Sorry, Yunan. Mm-mm. Oke, sip. Farel. Titik 2-nya ketinggalan. Rui. Dev init pakai spasi baik. Dev spasi init. Nah, oke, sip. Rui. Baik, gimana? Oke. Mm-mm. Oke, sip. Oke ya, semuanya udah. Mark. Oke, sip. Baik. Oke, aku sini stop share. Saya skin lagi. Oke, ini aku udah prepare, jadi biar nggak buang waktu. Nah, eh, dua juga list, ya kan? Nah, dia akan nyimpan objek bertipe pupil. Nah, aku bikin list. Nanti ini buat nyimpan objek pupil. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Eh, time itu kan berarti nanti buat timer. From time import. Nah, langsung deh. Nah, kayak gini. Nah, ini buat waktu. Gunanya buat apa? Nanti kita akan hitung berapa waktu yang kita butuhin buat eksekusi program ini. Ya, buat analisis program ini. Nah, kita akan baca file ini, pupils_txt. Nah, baca. Berarti cukup huruf R aja. Nah, for line in file. Nah, kayak tadi ya kan. Data. Nah, ini datanya. Ada 11 baris. Line kita split. Splitnya kita pakai spasi. Ya. Nah, berarti nanti ini akan ke split. Ya. Ini sama ini ke split. Ya, kepisah. Split kan buat convert dari string jadi list. Nah, pemisahnya pakai spasi.
Nah, nanti akan kita simpan teman-teman di sini pupil. Pupil kan di sini butuh 3 parameter. Last name, first name, sama mark. Kita ambil deh. Ya. Kita ambil dari data tadi. Data itu kan baca lainnya tuh. Ya kan? Data ke 0, ini yang nanti akan jadi last name. Berarti ini James, Johnson, Dickinson, Boulder, Potter. Itu nanti akan jadi last name. Yang tengah akan jadi first name. Yang terakhir nah, akan jadi nilai. Data data kedua. Data kedua kita ubah jadi int, convert ke angka, ya kan? Nah, terus habis itu pupils list kosong tadi yang kita bikin akan kita tambahin dengan data pupil. Gitu ceritanya ya. Oke, ini aku screenshot. Oh ya, sekalian sama timernya ya. Nih. Jadi teman-teman cukup nambahin ini timer sama ini. Aku kirim ke chat. Bentar. Oke. Aku stop share. Yuk, teman-teman saya screen lagi. Jadi kita pakai tadi apa? Kita terapin ilmu baca file txt pakai cara tadi. With open dalam kurung nama filenya, koma R karena kita baca filenya. Tadi ada UTF-8-nya nggak sih? Nah, aku coba cek. Aku nggak ini. Oh, nggak pakai UTF-8. Kalau mau dikasih encoding nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. From time import binangnya jangan lupa paling atas. Pupils underscore txt dot txt. Jadi benar-benar sama persis kayak nama filenya. Ya. Ini kalau Akta lupa nama filenya, bisa dibuka lagi bagian ini. Nah, nah, nama filenya pupils underscore txt to txt. Append pupil. Ya, Yunan udah. Oke. Mm-mm. Oke, maju. Tuh, pupil, append. Mm-mm.
Oke. Aktar ini harusnya P-nya besar, ini P-nya besar. Karena kita mainnya apa tipe data objek ini juga sama. Kalau nggak dibikin kayak gitu malah kebaca sama kayak mobil yang biasa. Masih ingat kan ya kayak kalau list itu kan startnya dari nol. Maka itu data 0, 1, 2. Oke, aktar udah. Kalau udah ya. Oke, baik. Mm-mm. Lip, pupil, heeh. Pupil dalam kurung data satu, data 2, data 3. Baik. Oke, sip. Sudah kan, baik? Oke, aku izin stop share lagi. Ini akan jadi yang terakhir karena waktu kita udah mau habis. Bentar, aku izin share screen lagi. Nah, oke. Hitung nilai rata-rata dan temukan siswa yang berprestasi. Nah, tampilkan daftar kelas dan data terhitung di konsol. Pupil print pupil.mark. Oh, marknya kecil. Ini kelas surname, kelas name. Oke, pupil.mark. Mm-mm. Nilai pupil sampai average. Oke, kita coba lihat bisa nggak? Built in function or method object as attribute time. Hmm, paling berapa sih ini? 926. Enggak, kan lagi. Kenapa nggak bisa? Hmm, time to time. Nah, pupil average start time, time to time. 926. 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
Time to time minus start time. Kalau aku nggak pakai ini, pengaruh nggak ya? Coba ukuran dulu. Time is not defined, 25. Ya kan? Harusnya pakai ini benar. From time. Oke. Berarti cukup import time aja ya. Aneh ya, biasanya cukup import time. Nah, oke di sini aku jelasin dulu, biar teman-teman ada pandangan. Jadi, ini kan kita disuruh ngitung nilai rata-rata dan temukan siswa yang berprestasi. Nah, siswa yang berprestasi berarti ini, Dickinson, Boulder, sama Waldorf. Nah, yang pertama, ini kita eh, print 5. Print 5 berarti kita tampilin nama-nama yang nilainya 5. Nah, ini kan Dickinson, Boulder, sama Waldorf. Nah, ini print 5. Top student kan sering biasa. For pupil and pupils, pupil dot mark. Kalau 5 berarti kita print. Ya. Jadi kalau 5 kita print. Yang berprestasi itu. Nah, ini ngitung rata-rata biasa lah ya. Pupil in pupils, average. Nah, nanti average-nya dibagi dengan banyaknya pupil. Land, pupil. Kayak gitu aja sih. Ini, oh ya, ini jangan dimasukin ke objek ya. Ini function biasa. Ini function biasa. Oke, aku screenshot dulu. Ini function biasa. Yang kedua nanti tinggal dipanggil aja kayak gini. Runtime. Oke, chatnya mana? Chat. Nah, oh iya yang atas tadi ya. eh, Import time aja. Nggak usah from time, import time. Oke. Ya, semuanya saya screen aja. Aku tungguin 5 menit. 10 menitan berarti. Ya, yang terakhir. Yang atas berarti ganti import time aja. Nah, biasanya kalau dulu from time import time ya kan. From time import bintang. Dua div tadi itu function biasa, bukan metode. Jadi jangan ditaruh di dalam kelas. Jangan ditaruh di dalam objek pupil. Dia benar-benar mepet pojok.
Rui pupil titik last name. Pupil titik last name. Ini not ya. 27 line dot split. Emang ada line? Coba pakai file dot split. Sebenarnya yang di split itu line agak aneh. Nah, yang di split itu mana tadi? Hmm, hmm, hmm. File line-nya ketinggalan, makanya kok agak aneh aku. File line in file ketinggalan. Ray. Ada satu baris yang kamu ketinggalan di sini. Ya, titik dua, titik dua. Nah, 28 sampai 30 kamu majuin. Ada yang udah bisa teman-teman? Kalau udah bisa satu orang berarti aman lah. Unsupported operand types for ini siapa ini? Vicky. Line 20. Pupil.mark. Marknya dia itu. Nih. Kasih function in di data 2. Dibungkus pakai int. Bungkus-bungkus saja pakai kurung. Pakai parenthesis. Hmm. Kurung tutupnya mana? Tambah satu. Ah. Nah, time is not defined. Tadi kali ya, yang paling atas. Import time aja. Paling atas import time aja. Ya, itu sama. Mm-mm. Oke. Oh, Dan time. Nah, sip. Oke. Ada lagi yang udah? Farel udah bisa, Farel? Coba paling atas, Farel.
Ini aku nggak kelihatan beri satu. Galang apa sih ini? Geser, geser, geser. Beri satu aku nggak kelihatan. Ini menu kamu coba digeser dulu, Farel. Bisa digeser? Galang soalnya nggak bisa baca aku. Nah, oke. Import time aja. Ganti import time aja. Bintangnya hapus. Oke, yuk run aja. Spasinya, spasinya. Farel, spasinya. Mm-mm. Empty separator. Separatornya bagi pakai spasi. Nih, kliknya pakai spasi. Nah, yuk run lagi. Name pupil is not defined. Ini bawa bawa naik lagi, bawa naik lagi. Gak kelihatan. Pupil, pupil, mm-mm. Pupil, pupil. Kenapa ini nggak define ya? Oh, ini P-nya, P-nya kapital. Pupil, pupil. Heeh. Oke, sip. Sip, oke ya. Tadi aku cek, berarti punya apa tadi? Ada 2 orang udah bisa. Yang lain itu ya, disesuaikan aja. Aku izin stop saya karena waktunya udah habis. Oke, agak rumit dari ini ya. Gak apa-apa. Yang penting hari ini kita bisa baca file aja, file txt. Selebihnya tadi pengembangan aja sih. Kita kan tadi cuma baca baca apa sih namanya? Isi file dari txt, ya kan? Terus kita tadi coba hitung rata-rata sama top 5-nya. Top 5. Yang base 5 gitu loh. Ya, yang namanya base 5. Jadi itu aja teman-teman. Aku sih pamit karena habis ini aku ada meeting tutor ya. Jadi aku nggak bisa lama-lama. Oke, thank you ya teman-teman ya yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan kayak biasa hari Selasa jam 8. Eh, Makasih banyak, Kak. Oke, Yunan. See you next week and bye-bye.